Saya menengok ke belakang, Kang. Pas menengok ke belakang, Kang, Masya Allah itu, Kang, itu semacam makhluk kepala, Kang. Kepala yang sekelilingnya itu penuh dengan mata. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Balik lagi bareng kita masih di edisi horizontal channel ya kan ya. Iya. Edisi horor horizontal. Betul, Ya. betul. Di kesempatan kali ini mungkin buat teman-teman yang ngikutin channel kita, nonton video-video kita udah nggak asing, ya Iya. Kang ya. Dengan narasumber ini. Betul, dengan narasumber ini karena pernah juga podcast bareng kita menceritakan hal yang mistis ya, yang misteri, yang horor, dan sekarang balik lagi. Ternyata memang banyak cerita yang dialami beliau, ya Kang ya. Iya. Akan kejadian-kejadian mistis yang akhirnya tim kita mengundang lagi gitu kan untuk beliau mau lagi berbagi bareng kita di sini, ya Kang ya. Iya. Oke, kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, sehat-sehat Pak Iwan? Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah. Mangga Pak Iwan, mungkin sebagian teman-teman ya ada yang belum kenal gitu kan ya dengan Pak Iwan gitu kan ya. Silakan Pak Iwan untuk memperkenalkan diri lagi. Oke, Kang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sini perkenalkan nama saya Iwan Rizdiawan ya. Asal dari Ciamis, cuman sekarang kebetulan tinggal di Bandung gitu. Sekarang Pak Iwan tinggalnya itu di Bandung. Nah, saya itu penasarannya gini Kang. Ya karena mungkin saya rasa Kang pun sama lah gitu ya dengan saya. Kenapa Pak Iwan gitu ya bisa punya banyak pengalaman ya Kang ya? Iya. Pengalaman akan hal mistis gitu ya atau horor gitu kan. Itu karena apa Pak Iwan? Pertama begini ya, dikarenakan saya kan orangnya tidak bisa tinggal diam, selalu merantau gitu Kang hidupnya. Oke. Merantau hidupnya dari kota ini ke kota lain itu kan, ya istilahnya mencari pekerjaan gitu kan istilahnya. Dan saya juga pernah nanya ke orang tua gitu, bilangnya tuh kamu itu amis daging katanya kalau bahasa Sunda itu gitu. Amis daging. Iya betul. Jadi kalau di bahasa ini kan kamu itu disukai katanya makhluk-makhluk begitu katanya. Nah buat teman-teman karena benar teman-teman ya ini Pak Iwan ini banyak banget cerita mistisnya ya, pengalaman beliau gitu ya yang horor gitu ya. Ini banyak sekali beliau mengalami. Nah dan barusan penjelasan dari Pak Iwan ya, Pak Iwan ini kata keluarganya ya, kata ibunya Pak Iwan ya. Iya. Di istilah Sunda itu katanya amis daging. Ya dapat diartikan kalau Pak Iwan ini termasuk orang yang disukai dalam tanda petik ya Kang ya, disukai sama makhluk-makhluk astral gitu. Nah makanya Pak Iwan banyak ngelihat, banyak ngalamin hal-hal yang seperti itu. Iya, oke. Untuk cerita kali ini nih Pak Iwan yang akan di-share ke kita dan ke teman-teman viewers itu spill sedikit kali ya Kang ya. Sebelum lebih detail ceritanya itu akan menceritakan tentang apa Pak Iwan? Ini menceritakan ya bisa dibilang ini perjalanan hidup yang pahit gitu ya Kang. Berawal dari pengalaman ya merantau gitu kan, dengan pulang kembali ke kampung tiba-tiba ya mengalami hal-hal yang begitu Kang. Iya. Kayaknya kita langsung aja dengerin ya. Betul. Pak Iwan untuk bercerita ya Pak Iwan, saya pun penasaran ini kejadian tahun berapa, seperti apa gitu ya. Mangga Pak Iwan untuk bercerita. Oke, terima kasih Kang sebelumnya. Ya mungkin di sini saya akan berbagi ya cerita pengalaman hidup saya. Ada kalanya kita harus berbagi dengan orang lain gitu Kang ya, untuk menceritakan pengalaman pribadi gitu ya. Nah kejadiannya pada waktu tahun 2012 Kang. 2012. Nah, pada waktu itu saya lagi nganggur gitu ya.
gak ada pekerjaan. Nah, tiba-tiba saya ketemu dengan teman. Beliau menyarankan untuk ikut ke salah satu kota gitu, yaitu letaknya di daerah Tangerang gitu kan. Nah, setelah itu saya pikir-pikir dulu, saya nggak langsung mengiyakan gitu kan. Takutnya saya berangkat ke sana gagal gitu ya. Nah pada akhirnya setelah saya pikir-pikir ya, karena saya kan perlu juga kan gitu untuk penghidupan gitu ya. Akhirnya saya berangkat juga ke sana Kang. Berangkat ke Tangerang. Nah di Tangerang saya kerja, ternyata kerjanya itu di sebuah bengkel gitu kan. Di sebuah bengkel. Nah cuman saya 2 hari di sana, ini prospeknya nggak ini gitu kan, nggak menjanjikan gitu kan, sehingga saya memutuskan untuk kembali lagi ke kampung gitu. Nah, kenapa saya memutuskan untuk kembali ke kampung? Karena pertama saya modal juga kan, berangkat dari kampung itu dengan modal pas-pasan gitu kan. Sedangkan biaya hidup kan di sana lebih berat juga gitu kan. Nah, penghasilan dari bengkel itu kan nggak seberapa, cuman buat untuk makan lah gitu kan. Nah pada akhirnya saya memutuskan ke rekan itu untuk pulang kampung gitu kan, untuk masakan pulang kampung lah gitu. Nah saya disarankan sama teman. Nah saya kan pertama kali itu Kang ke daerah Tangerang itu pertama kali gitu ya. Nah saya nanya ke rekan, ini kalau pulang ke daerah saya ini naiknya dari mana gitu kan. Sehingga beliau memberikan petunjuk, ini naiknya dari Batu Ceper katanya. Daerah Tangerang itu terminal Batu Ceper. Nah di sana udah sampai ke terminal Batu Ceper, saya ada 2 pilihan Kang. Apakah saya pulang ke Ciamis atau ke Cirebon gitu ya. Nah pada akhirnya ya saya memutuskan untuk pulang ke Cirebon aja gitu kan, karena di sana ada saudara gitu. Nah, tujuannya untuk kenapa milih Cirebon? Nah karena gini Kang, ongkos untuk yang saya bisa naik kendaraan itu cuman untuk bisa sampai ke Cirebon gitu. Oke. Jadi kalau untuk balik lagi ke Ciamis ongkosnya nggak cukup. Iya betul. Oke, paham. Nah dan di sana saya itu ingat ada saudara gitu Kang. Di Cirebon itu ada saudara. Jadi walaupun saya kehabisan ongkos, saya bisa ke saudara itu gitu. Nah, singkat waktu saya naik dari Batu Ceper itu jam sekitar berapa ya? Sore hari. Sore hari nyampe ke Cirebon itu sekitar jam 8 Kang. Jam 8 malam. Nah jam 8 malam saya turun di terminal, saya menuju ke tempat saudara saya. Ternyata pas saya datang ke tempat saudara saya itu udah nggak ada Kang. Nggak ada dalam artian? Dalam artian beliau itu udah pulang ke Ciamis. Jadi beliau pun sama ngerantau. Betul, merantau juga gitu. Oke, cuma ngerantaunya di Cirebon. Kemudian? Nah, saya sampai ke sana, ke tempatnya dia. Lah, kok ini tutup gitu kan? Biasanya kan kalau buka itu nggak pernah tutup gitu kan. Sampai pagi itu muka terus. Nah, akhirnya saya tanya ke tetangganya gitu kan. Ya, Mas minta tolong kalau ini kemana? Wah, Mas baru saja pulang katanya. Mas datang, beliau pulang katanya ke Ciamis. Waduh, saya bingung di sana Kang. Sedangkan saya sampai Cirebon situ cuma sisa uang 8.000 coba. Nah pada akhirnya saya bingung kan. Nah, kalau melanjutkan saya pulang ke Ciamis juga kan nggak ada ongkos gitu Kang. Mau tinggal di Cirebon juga kan nggak punya kenalan lagi selain saudara saya itu gitu. Nah pada akhirnya kan di sebelahnya itu ada warung Kang. Ada warung, terus di belakangnya itu pom bensin. SPBU. SPBU ya betul. Nah saya nongkrong di situ sambil ngopi. Saya berpikir di situ, ke siapa saya minta tolong gitu kan. Nah sudah begitu datanglah pegawai SPBU Kang, yang sampai sekarang itu saya masih ingat namanya gitu. Mas Nur Alam namanya itu. Semoga iya betul, semoga beliau lagi nonton ini. Saya ucapkan terima kasih banyak gitu kan ke beliau yang sudah baik pada saya gitu. Nah di situ saya punya punya pemikiran gitu ya. Bagaimana saya untuk mendapatkan uang supaya saya bisa pulang ke rumah gitu Kang. Ke Ciamis itu. Nah, saya berpikir di sini, saya memaksakan diri untuk memberanikan diri gitu ya, ngobrol ke Mas Nur Alam. Dan saya punya sepatu waktu itu Kang, sepatu baru
biarlah saya gadein atau saya jual gitu kan. Yang penting saya bisa pulang ke rumah gitu. Nah akhirnya saya ngobrol sama Mas Nur Alam dan beliau itu nanya ke saya, emangnya Mas dari mana katanya. Saya dari Tangerang Mas, nah, mau pulang ke Ciamis cuman saya kehabisan ongkos, tadinya saya mau ke saudara, dan alhamdulillahnya tuh beliau itu kenal juga sama saudara saya gitu kan. Ya mungkin ya menambah kepercayaan gitu ya. Setelah itu beliau ngasih uang 50.000 Kang saya, dan yang tadinya saya akan kasih sepatu gitu ya, beliau itu dengan secara ikhlas lah membantu gitu kan. Gak usah Mas katanya, gak usah di ini, sepatunya sok aja pakai kalau emang betul kehabisan uang katanya. Nah hingga akhirnya saya sekitar jam 9 lah, jam 9 itu ada bis Budiman kalau nggak salah kan, saya masih ingat itu. Saya naik Budiman, dari situ perjalanan terus lewati kota Kuningan ya, Cikijing, hingga sampai ke tempat saya. Ini 9 malam ya? Iya 9 malam Kang. Sampailah ke tempat pemberhentian bis itu jam 11 yang menuju ke daerah saya gitu kan. Nah saya turun dari situ dengan situasi waktu itu lagi hujan Kang, hujan kecil gitu, nggak besar lah, cuman hujan kecil lah gitu. Iya rintik-rintik. Saya turun di situ. Biasa kan kalau di terminal, kayak terminal gitu kan, suka tempat nongkrongnya ojek-ojek gitu kan. Nah, saya menujulah ke sana. Kan kebetulan di situ ada warung ya, si emak yang biasa mangkal, dia sampai jam 3 kalau nggak salah. Nah, saya nanya ke si emak, "Mak, ini ojek yang ke atas pada kemana?" Ya. Waduh nah ini dari jam 9 juga tadi udah nggak datang lagi kemari katanya gitu. Karena hujan mungkin. Nah, saya bingung Kang di situ. Sedangkan perjalanan saya dari situ itu memerlukan waktu sekitar 3 jam lah. Kalau hitungan jarak ya sekitar 8 kilo itu. Untuk sampai ke rumah itu kan dari tempat itu. Sementara alat transportasinya cuman ojek gak ada lagi gitu kan. Dan ojek pun itu cuman 1, 2 sampai 3 lah semalam itu kan, nggak banyak gitu. Saya berpikir di situ. Nah, Sima menyarankan, daripada pulang mendingan tidur aja di sini katanya. Nanti besok pulangnya bareng sama orang yang udah belanja dari pasar katanya. Cuman di situ saya bersikukuh, saya harus pulang gitu kan. Saya memaksakan diri gitu. Yang pada akhirnya saya tuh dari warung Sima tuh beli korek Kang, yang yang cekes itu kan ya, korek api ya. Saya beli sepak itu. Sima nanya, bener mau pulang ke rumah katanya. Sima kan tahu gitu ya, jarak dari si emak ke rumah saya itu tahu. Memang satu kecamatan gitu kan, satu kecamatan, beda desa lah gitu. Yakin mau pulang katanya. Iya mah, daripada saya tidur di sini. Padahal saya di situ ada saudara Kang sebetulnya. Ada saudara, berhubung cuman udah malam gitu ya. Saya nggak berani lah untuk bertamu waktu malam itu gitu. Pada akhirnya ya saya maksa pulang. Nah dari situ mungkin Sima merasa khawatir juga ya. Saya pulang. Nah posisi jalannya kan dari terminal ojek itu naik gitu kan. Perkampungan masih perkampungan gitu. Dan di situ masih terang lah gitu kan, nggak terlalu takut gitu ya. Nah, sampailah ke rumah terakhir itu kan. Rumah terakhir. Nah, posisinya kan ini jalan itu seperti membelah gunung gitu ya. Jalannya itu, jalan yang dilalui itu. Nah, pas melintasi rumah terakhir itu, saya serasa masuk ke dalam gua gitu kan. Gelap itu. Gelap. Awalnya itu perkampungan dulu. Perkampungan. Sudah habis itu baru masuknya itu lebih seperti ke hutan kecil atau gimana? Hutan kecil kan, cuman begitu rimbun lah gitu ya. Kayak bukit. Kayak bukit gitu. Bukit ya gitu. Nah, saya kan di situ bertanya lagi dalam hati itu ini lagi ya Kang, kayak galau gitu. Ini berani enggak gitu kan. Terusin jangan iya. gitu ya. Cuman ya saya berpikir
ini kalau saya nggak pulang saya harus kemana gitu kan. Nah, akhirnya saya paksain gitu ya dengan penerangan korek gitu ya Kang. Dan saya berjalan itu nggak melirik ke kiri ke kanan, saya lurus aja gitu kan. Dan pada waktu itu emang jalan sih udah bagus, aspal gitu ya. Cuman batu-batu kecil banyak yang berserakan gitulah. Nah, namanya juga jalan kampung gitu ya kan. Nah, saya jalan terus di situ, saya pokoknya beranikan diri lah gitu. Nah, tiba-tiba di sebelah kanan saya kelihatan ada 2 bola mata Kang, yang terang gitu kan, terang. Saya kaget gitu kan, ini apa gitu ya, dalam hati gitu ya. Cuman saya nggak ambil pusing lah gitu. Cuman ya pas saya ngelirik ke sebelah kanan itu ada dari semak-semak itu. Nah, saya berjalan aja gitu kan. Ya udahlah, saya anggap itu cuman apalah gitu kan. Bukan istilah yang binatang buas atau apa gitu ya. Tapi Saya- Pak Iwan, si mata itu tuh kelihatan, maksudnya dalam gelap itu tapi kelihatan terang gitu. Iya, terang kan. Oh. Saya pikir itu seperti apa ya, apa ya, yang suka itu. Iya iya, binatang itu yang nyala-nyala itu. Iya, yang nyala-nyala itu Iya. kan. Saya pikir itu, cuman ya itu seperti bola dan simetris gitu kan, kayak bola mata gitu. Nah, cuman di situ saya nggak peduliin lah, nggak terlalu peduli gitu ya. Yang penting saya dalam hati berpikir yang penting nggak mengganggu saya lah gitu kan. Nah, saya jalan terus di situ. Akhirnya alhamdulillah saya melewati hutan itu Kang. Tiba di satu kampung dan di sana alhamdulillah ada beberapa warga ya yang lagi ngeronda mungkin ya. Lagi ngeronda, lagi bakar-bakar di situ. Nah, saya tibalah ke sana. Nah, si bapak itu nanya, "Mas dari mana?" katanya. Saya ceritakan lah gitu. Ya, gini ceritanya Pak. Saya nyari ojek, biasanya suka ada ojek, cuman sekarang nggak ada. Wah, emang dari tadi juga udah nggak ada yang lewat katanya kan. Nah, setelah itu mereka itu nyuruh saya untuk gabung dulu di sana gitu, di pos ronda gitu. Nah, setelah saya juga mengiyakan kan, saya nongkrong di situ dulu sambil merokok dulu gitu ya, menenangkan pikiran gitu kan. Walaupun dalam hati saya masih jauh gitu kan, perjalanan masih jauh, iya masih melewati beberapa kampung lagi gitu. Nah, sedangkan jalan yang dilewati sama saya itu benar-benar jalan yang apa, tanpa penduduk gitu kan. Ya adapun penduduk itu dari jalan itu ada yang ke simpang kanan, ke simpang kiri gitu. Jadi perkampungan itu nggak ada yang di pinggir-pinggir nah, jalan. iya gitu kan. Paling di pinggir jalan itu 1-2 lah. Nah, karena mungkin udah terlalu malam di situ dan warga yang lagi ngeronda juga mau keliling mungkin ya. Nah, saya nggak enak kalau saya tinggal di situ ya. Nah, saya pamit lagi untuk melanjutkan perjalanan gitu kan. Nah, di sana selang lah mungkin sekitar 20 meter dari sana. Kan di bawah itu jalan yang saya lewati itu di bawahnya semacam ada irigasi gitu kan. Saluran air untuk ke sawah-sawah gitu kan. Nah, di situ dari bawah itu jelas banget ini kedengaran suara anak ayam gitu kan. Ikutin saya terus gitu kan, ikutin. Nah, saya emang sih dalam hati saya takut gitu ya, manusiawi lah gitu kan istilahnya. Di Posisi jam berapa Pak Iwan? itu posisi sekitar jam 12 lebih kan, Oke. jam 12 lebih itu di situ. Nah, saya berjalan terus di sana. Tiba-tiba Kang, ini kan di bawah itu udah kayak bendungan gitu ya, habis irigasi lah gitu, bendungan. Melewati itu, tiba-tiba dari sebelah kanan itu ke sebelah kiri Kang, kayak gaun gitu, kayak gaun. Kayak saya kan merunduk gini kan. Nah, di depan saya itu pas saya lihat jalan gitu kan, tiba-tiba kelihatan kelebatan dari bawah itu kayak gaun putih melayang dari kanan ke kiri. Oh, dari kanan terbang ke kiri. Betul. Gaun itu. Ya. Nah, saya di situ walaupun takut saya tetap berjalan gitu ya. Cuman pas saya lagi jalan lagi, tiba-tiba suara perempuan ketawa Kang. Perempuan ketawa. Betul. Oke. Tapi Pak Iwan, saat Pak Iwan ngelihat yang terbang kayak gaun itu ya, Iya.
apakah Pak Iwan gitu kan ya sempat ngelihat gitu kan ini tuh sosoknya berupa apa gitu kan, atau ini yang terbang itu Ya. apa gitu. Pada waktu itu saya melihat sekelebatan gitu Kang. Dan kelebatan putih itu masuk ke salah satu pohon bambu. Kebetulan di depan saya itu ada pohon bambu yang sangat rindang gitu kan, menutupi jalan gitu Kang, istilahnya di atasnya gitu ya. Nah di situ ya saya biasa aja jalan gitu kan. Ya jadi sosoknya mah nggak kelihatan. Nggak kelihatan apa. Kang, nggak kelihatan, cuman ada kelebatan putih aja gitu, dan masuk ke rumpun bambu itu, pohon bambu itu. Nah saya berjalan dari situ. Setelahnya saya melewati pohon bambu itu Kang, terdengar itu suara cekikikan ya, yang sangat jelas banget di telinga saya gitu Kang. Dan suaranya itu arah dari pohon bambu itu. Nah setelah itu saya kaget gitu kan, takut gitu. Saya jalan lagi, berapa meter, makin lama makin kenceng suaranya. Makin kenceng, seakan-akan mengikuti saya gitu Kang. Dan setelah beberapa meter gitu ya, mungkin ya saya berpikir, wah ini kunti gitu kan, ini kunti pasti. Dalam hati saya ini kunti gitu kan, kuntilanak. Nah saya sudah jalan, itu anehnya nggak hilang Kang suaranya, kayak mengikuti gitu, cekikikannya itu, yang pada akhirnya saya berhenti di situ. Dengan saya beranikan diri gitu Kang, untuk menoleh ke arah suara itu. Setelahnya saya menoleh ke arah kiri, dan di pohon bambu, waduh Kang, subhanallah itu, rambutnya ke depan, gaun putih, cuman mukanya nggak kelihatan. Ini rambutnya itu menutupi muka gitu Kang. Dan di situ saya lari sekencang-kencangnya Kang. Lari saya itu hampir berapa meter lah, ada mungkin 150 meteran. Di situ saya karena capek kan. Nah, dan suara itu, suara cekikikan itu hampir nyaris tidak terdengar lagi gitu ya. Sudah Pak Iwan ngelihat itu sosok. Betul, ya. iya. Berarti Dan fix kuntilanak. kuntilanak Kang, betul itu dalam hati saya. Ini saya berpikir, wah ini pasti kuntilanak. Dan pas dilihat betul kan. Nah, saya di situ lari, setelah lari, nah saya perlambat larinya karena capek kan. Dari depan alhamdulillah ada sebuah warung kan, warung yang biasa buka siang hari gitu. Ada dua, di sebelah kanan warung, di sebelah kirinya rumah. Itu rumahnya si Aki Jumsa ya. Kalau pada waktu itu kami sering juga nongkrong di situ kalau siang hari gitu ya, kalau kebetulan lagi di kampung gitu. Nah saya sampai di situ dengan napas terengah-engah ya, karena dengan lari ya Pak, capek, takut gitu kan. Saya berharap si Aki itu ada gitu. Pada waktu itu berharap ada di rumah. Ya mungkin ada gitu ya. Cuman berhubung dengan waktu yang udah malam gitu kan, saya takutnya mengganggu beliau yang sedang istirahat, atau takutnya saya disangkanya orang jahat atau apa gitu ya. Dalam hati saya pengen gitu kan ngetuk rumahnya, ngetuk pintunya gitu. Cuman dipikir lagi ya itu takutnya mengganggu beliau lagi istirahat gitu kan. Yang pada akhirnya saya duduk dulu di situ dan saya berpikir dalam hati, ini kunti ngikutin nggak ya? Dalam hati seperti itu kan. Cuman ya udahlah, saya berpikir positif aja gitu kan. Itu cuman penglihatan sekilas aja lah gitu. Saya nggak diambil pusing gitu kan pada waktu itu. Nah setelah itu saya beranikan lagi untuk jalan gitu kan. Karena kalau tinggal lama di situ ya takutnya takutnya pertama disangkanya berniat jahat atau gimana gitu. Iya, yang kedua saya pengen cepet-cepet sampai ke rumah gitu kan. Nah situ saya jalan lagi, walaupun dengan pikiran agak ini gitu ya. Pikiran juga nggak tenang gitu kan. Udah mulai kacau setelahnya tadi lihat itu sosok yang itu gitu ya. Dan seakan-akan saya terasa itu mengikuti gitu kan. Di belakang itu. Waduh ini gimana. Cuman ya kalau mungkin ya, kalau sekitar udah deket gitu ke rumah mungkin saya lari gitu. Karena berhubung pada waktu itu masih 4 kiloan lagi lah sampai rumah itu.
Baru setengah perjalanan Kang. Iya. Waduh, pada waktu itu masih setengah perjalanan gitu. Nah setelahnya berjalan situ, nah, dengan pikiran tidak fokus gitu Kang, yang penting ngejalan aja gitu. Nah tiba-tiba di situ saya ingat bener, sebetulnya di situ ada rumah gitu ya, ada rumah. Cuman pas waktu itu kok ini rumah nggak ada gitu. Saya ingat nggak, kok ini rumah nggak ada, padahal setelahnya melewati rumah si Aki itu di berapa meter dari situ, ya sekitar 100 meteran lah, ada rumah lagi. Nah pada waktu itu nggak ada Kang, rumah itu nggak ada. Nah di situ saya berhenti gitu kan, berhenti, saya istighfar, astagfirullahaladzim, saya berserah diri ya kepada Allah untuk apakah betul gitu ini jalannya gitu kan. Nah saya mengisik mata gitu kan, pas saya sadar, bukan sadar ya, ya sadar lah, setelah sadar itu di depan saya tuh udah ilalang Kang, yang hampir menutupi muka saya gitu. Ternyata saya ada di sebuah kebun ya, kebun yang nggak terawat gitu kayaknya, nggak terawat di tengah padang rumput gitu. Betul, itu sangat ilalangnya itu sangat tinggi gitu Kang. Dari situ setelahnya saya istighfar, ya Allah ternyata ini bukan jalan yang harusnya saya lewati gitu. Berarti Pak Iwan itu tiba-tiba nyasar ke situ. Betul Kang. Karena pada waktu itu inget gitu ya, patokannya itu rumah gitu, yang tadinya ada rumah di situ, ini kok nggak ada gitu. Nah, tiba-tiba nyasar, tiba-tiba saya udah sadar ada di tengah-tengah padang rumput, padang ilalang gitu kan. Nah setelah itu saya balik badan gitu Kang, dan saya ingat saya jalan itu lurus gitu ya, balik badan saya lari lagi lurus juga gitu Kang. Dan alhamdulillah pada akhirnya saya ketemu lagi ke rumah itu, ternyata memang rumahnya ada. Yang jadi patokan awalnya itu ada rumah di situ gitu, di pinggir jalan gitu. Yang tadinya Pak Iwan nggak ngelihat rumah Betul, itu, nggak gitu ngerasa melewati rumah itu. Iya. Nah di situ saya sangat capek banget gitu Kang, dan saya sampai mengeluh lah gitu, kok ini hidup saya sampai segininya gitu kan, apa salah saya gitu kan istilahnya gitu kan. Nah dengan berat hati saya berjalan lagi Kang, berjalan lagi dari situ. Ini saya berpikir ini perjalanan itu masih jauh gitu kan, ke rumah itu masih jauh gitu. Baru setengah Setengah perjalanan. Dan di situ saya kan ini jalannya memang jalannya datar gitu Kang, rata gitu ya. Cuman naik ke bukit. Nah ini masih jauh gitu Kang, dari situ masih jauh gitu ya. Cuman saya tetap aja berjalan lah dari situ, berjalan, dan pada akhirnya nyampe ke bukit itu. Saya naik ke bukit. Di bukit itu ada di sebelah kirinya itu ada tempat pemotongan kayu. Tempat pemotongan kayu gitu kan, di sebelah kirinya. Nah jalan beberapa meter, mungkin ada 100 meteran lah. Di puncaknya bukit itu ada gedung sekolah di sebelah kanan. Nah di situ emang udah kelihatan sih Kang, dari situ kampung saya itu udah kelihatan gitu ya. Cuman dari situ ini masih beberapa tempat yang konon katanya gitu ya, yang harus saya lewat itu ada beberapa tempat yang masih angker gitu Kang. Saya di situ malah teringat gitu. Teringatnya ada beberapa orang yang mengatakan di tempat ini sering kejadian seperti ini gitu kan. Orang sering ketemu sama ini gitu. Yang hal-hal yang goib lah gitu kan istilahnya. Nah, di bukit itu, di atas bukit itu saya makin teringat gitu kan dengan cerita-cerita orang. Sedangkan yang diceritakannya itu yang mesti saya lewati. Waduh, di sana saya perang batin Kang, perang pikiran gitu ya. Mau tinggal di situ di sekolah, wah apalagi gitu kan, gak mungkin gitu ya. Yang pada akhirnya saya beranikan diri untuk jalan lagi gitu Kang. Nah, mungkin dari gedung sekolah gitu jarak sekitar 100 meteran lah. Itu ada pemakaman Kang.
pemakaman umum. pemakaman umum. Dan itu pun Pak Iwan di daerah gedung sekolah itu pun itu nggak ada pemukiman warga. Nggak ada kan, nggak ada, Jadi cuman itu benar di atas bukit. di atas aja bukit, ya. Ada bangunan sekolah itu. ada bangunan skala sama tempat pemotongan kayu. Pemotongan kayu. Iya. 100 meter ke depannya itu ada pemakaman umum. Betul. Dan Oke. posisinya itu di sebelah kiri jalan. Jadi kalau saya melewati itu pas banget gitu kan. Di kirinya. Di kiri gitu. Iya, iya. Terus Nah, setelah itu saya jalan gitu kan. Posisinya kan mudun gitu kan. turunan. Ya, turunan gitu ya. Dan di situ ya alhamdulillahnya jalannya bagus gitu ya. Oke. Baru ya bukan baru sih, aspalnya masih bagus gitu kan. Kondisinya belum terlalu rusak gitu ya. Nah, setelah sekitar mungkin 50 meter ya Kang. Di situ saya blank lagi Kang. Blank saya. Dalam artian istilahnya perasaan jalan aja gitu. Jalan gitu, perasaan jalan di situ. Ya saya mengikuti jalan aja gitu kan. Cuman yang biasanya gitu dalam hati tuh bergejolak takut gitu ya. Pada waktu itu saya tuh nggak merasakan takut. Saya jalan aja gitu. Nah udah jalan mungkin udah berapa ini. Cuman yang saya rasakan itu kok jalan udah agak lama. Cuman saya belum melewati pemakaman gitu Kang. Dalam hati saya itu berpikir Iya. seperti itu gitu. Iya. Nah cuman lama kelamaan saya baru sadar itu saya kayak yang kesandung gitu Kang. Oke. Kayak yang kesandung. Mhm. Pas saya sadar, Mhm. saya sudah ada di tengah-tengah pemakaman tersebut. Berarti Pak Iwan ini nyasar untuk Kedua kalinya Kang. Tiba-tiba ngeblank, Pak Iwan jalan terus dan sadar itu pas begitu kaki kesandung. Ya betul. Nah, memang kesandung maksudnya kesandung kena apa? Kena kayu atau apa? Kan kalau di kampung itu ada pemakaman itu yang suka pakai di tembok gitu Kang. Kayak padung gitu. Nah, itu kayak itu Kang. Kesandung kena padung itu kaki Pak Iwan baru sadar kalau Pak Iwan itu udah Baru ada di sadar. tengah makam. Betul. Yang harusnya makam itu kan di sebelah kiri. Di sebelah kiri Ya, Kang. ya kita ngelewatin jalan yang berbeda kan dari Iya. makam. Iya, maksudnya jalannya aja yang dilewatin, tapi Pak Iwan ini ada di tengah makam. Kalau secara ini Kang, ini kan posisi jalan di bawah gitu ya. Makam itu di atas. Kalau kita mau ke makam juga itu ada semacam tangga gitu ya. Tangga Kayak tanah ya lah. tanjakannya gitu. Betul, ya gitu. Mestinya kalau normal gitu ya. Iya, saya harus nggak ngerasa harus ke gitu ya. situ. Iya, betul. Bener. Betul gitu. Kemudian Nah, di situ saya baru sadar kan. Ya Allah, saya di mana ini kok ada di tengah makam gitu kan. Nah, pas saya balik badan di belakang itu kan, saya mau selengkah aja dari tempat tadi gitu ya. Jangan beranikan diri, saya mau jalan lagi. Di belakang itu suara yang kerincing kayak kalung kucing itu, Bang. Yang kerincing. Nah, lonceng kecil-kecil gitu. itu Kang. Ada suara lonceng itu Ya, yang kecil. gitu. Dan saya masih teringat gitu ya, waktu dulu pernah ngobrol sama orang, kalau misalkan di suatu tempat mendengar suara kerincingan itu jangan melirik ke belakang katanya. Itu apa ya, semacam makhluk apa ya, keciwis atau apa gitu kan. Kata orang gitu. Saya sempat gitu kan kepikir ke situ gitu ya. Ya mungkin karena udah terlalu takut gitu ya. Jadi takutnya Pikirannya ini udah kemana-mana. udah kemana-mana gitu ya. Jadi segala sesuatu yang obrolan horor gitu yang dari belakang-belakang itu makin kayak ingat gitu Kang. Ingat ke apa, ada seseorang yang memang kejadiannya seperti saya juga gitu. Itu waktu itu orang wajah gitu kan. Ingat pas di sana ternyata tiba-tiba udah di tengah makam. Pernah ada cerita itu Kang gitu. Saya juga bukan cuma Pak Iwan aja yang ngalamin. Bukan. Itu yang pada waktu motornya malah ditinggal di situ, orangnya lari gitu kan ke kampung. Gitu. Nah, setelah itu Kang, kejadian saya yang mendengar suara kerincingan itu gitu ya.
Saya setelahnya ingat kalau jangan menengok ke belakang kalau dengar suara itu. Iya. Ya saya juga nggak berani dong gitu kan, Betul. takut gitu ya. Nah, saya berjalan beberapa meter, cuman dalam hati itu penasaran gitu Kang, kok ini kerincingan makin deket gitu. Apakah ini benar-benar kucing gitu kan, kucing orang gitu yang lagi liar di situ ngikutin gitu ya. Pada akhirnya saya menengok ke belakang Kang. Pas menengok ke belakang Kang, Masya Allah itu Kang, itu semacam makhluk kepala Kang. Kepala yang sekelilingnya itu penuh dengan mata. Oh. Wah, itu saya sampai Itu maksudnya kepala aja Pak Iwan. kepala Kang, kepala aja. Iya. Cuman ini mata semuanya gitu, Ini berarti ngegelinding. ngegelinding gitu Kang, kayak bola gitu, Oh. kayak bola. Dan di situ Kang, saya lari lagi. Berapa kali saya kesandung di situ di makam, tapi saya nggak rasa. Lari sekenceng-kencengnya. Dari makam itu kan sekitar ada mungkin ya 200 meter mah ada. 200 meter ada dari situ. Nah, saya di situ ada rumah, saya masih ingat kan. Saya kan tahu situasinya di situ. Ada rumah, satu rumah pas belokan. Alhamdulillah di sana ada kelihatan ada bapak-bapak sama ibu-ibu kan. Di situ. Di rumah itu di luarnya gitu ya. Kelihatan jelas kan ada lampu ya dari atas gitu. Jadi kelihatan. Sambil dia melambaikan tangan gitu. Kayak yang manggil Pak Iwan. Kayak yang manggil gitu. Nah. Kayak yang tahu yang kalau saya tuh udah bertemu dengan sesuatu gitu kan. Dia itu melambaikan tangan gitu. Pada saat itu pas begitu Pak Iwan ngelihat lambaian tangan itu, mungkin Pak Iwan sedikit agak tenang. Dibilang tenang sih belum Kang ya pada waktu itu. Saya masih lari di situ ya. Masih lari karena terdengar masih kerincingan itu masih kayak mengikuti gitu Kang. Kayak Berarti begitu. dikejar. Iya berarti ngejar Pak Iwan. Dikejar. Makanya dari situ saya lari gitu Kang. Lari terus gitu. Nah, di depan remang-remang itu kan cahaya lampu 5 watt ya. Cuman kalau di kampung itu karena gelap 5 watt juga terang gitu Kang. Di situ kelihatan ada bapak-bapak sama ibu-ibu. Iya yang tadi ngelambai itu. Yang ngelambai tangan di halaman rumahnya itu. Saya lari dari situ Kang. Terus aja gitu kan. Itu masih kedengaran gitu ya. Masih kedengaran suara yang kerincingan itu di belakang itu gitu. Seolah-olah mengikuti gitu. Nah, saya sampai ke sana hampir berapa meter lah. 10 meteran masih ada gitu ya. Ibu-ibu sama bapak-bapaknya masih ada di situ. Cuman pas mau hampir ke sana, mau deket gitu ya. Ternyata Kang, bapak-bapak sama ibu itu gak ada. Gak ada di situ, sepi. Gordengnya ketutup. Cuman ada penerangan lampu 5 watt itu. Gak ada Kang di situ. Yang ngelambai tangan ke Pak Iwan 2 orang itu nggak ada. Gak ada. Makanya saya sampai bingung gitu. Sampai berpikir saya, ya Allah ini kok sampai segininya gitu kan. Di sisi lain di belakang ada yang Masih ngejar itu masih ngejar suaranya. Cuman pas sampai ke rumah itu mah udah nggak ada gitu kan, udah nggak kedengaran gitu ya. Karena kan mungkin udah, saya juga lari kan jauh lumayan gitu ya menuju ke rumah itu. Yang jadi herannya tuh si bapak aja masih ibunya tuh nggak ada. Ya makin bingung di situ gitu ya. Makin bingung. Itu apalagi? Apalagi ini gitu kan. Sampai segininya gitu ya. Yang pada akhirnya saya paksa jalan gitu ya. Jalan dari situ ya nggak ini sih nggak lari ya, nggak maksudnya jalan cepat gitu Kang. Karena di situ jalan juga udah mulai jelek gitu ya. Apalagi kan siangnya hujan gede mungkin ya, hujan besar dan agak becek gitu ya. Dari situ Kang, ini celana saya, sepatu saya sampai kotor semua itu. Nah, setelah berjalan beberapa meter dari situ mungkin ada ya 100 meteran mah gitu ya. Karena saya udah agak tenang di situ gitu ya. Ya mungkin udah kelewat takut gitu ya. Udah mungkin udah low gitu ya ini. Udah overload ya. Nyalinya udah ya gitu kan. Nah, lagi jalan tiba-tiba Kang, tas saya ya kan saya gandong tas gitu ya.
ada yang narik dari belakang. Pas saya melirik, itu kan posisinya dari bawah gitu Kang. Saya melirik ke bawah, itu Kang, gaun putih dan ada tangan menarik tas saya. Cuman saya nggak berani gitu kan untuk lihat ke belakang lebih jelas gitu ya. Lihat mukanya. Iya, cuman saya melihat tasnya aja gitu. Saya berpikir, wah ini pasti kuntilanak yang tadi gitu kan, mengikuti saya gitu. Emang maksudnya pas begitu Pak Iwan ngelihat itu memang ngelihat tangan ya gitu. Tangan Kang, itu begitu pucat tangannya itu. Dan gaun putihnya tuh kelihatan gimana lah orang pakai baju gitu ya, pakai baju kelihatan tangannya keluar, tangannya pucat dan kelihatan kukunya lumayan agak panjang-panjang gitu Kang. Narik tas saya itu sampai ditarik gitu ya, sampai lumayan lah agak kenceng juga gitu kan. Cuman di waktu itu saya nggak berani melihat muka gitu, cuman saya melirik ke bawah aja, itu kan udah kelihatan. Jadi saya berpikir, wah ini pasti kuntilanak yang tadi, dengan pikiran saya yang wah sangat udah kacau itu Kang. Keringat dingin saya keluar itu yang kalau dalam arti kata itu sampai terkencing-kencing di celana itu kalau istilahnya gitu ya, karena saking takutnya gitu Kang. Iya, kalau memang beneran itu sosok kuntilanak, ya berarti memang ngikutin kan, yang dari awal yang itu. dari awal tadi itu kan yang dia ada di pohon bambu itu ya. Iya Kang, Iya. saya juga berpikirnya seperti itu. Nah, setelah itu saya Kang dengan begitu takutnya gitu ya, saya mempercepat lagi lari gitu kan dari situ. Lari saya, padahal itu masih perjalanan ya sekitar ada 1,5 kilo lah untuk nyampe rumah itu gitu. Itu posisi jam berapa Pak Iwan? Pada waktu itu sekitar jam 2 lebih lah Kang, tepatnya mungkin ya sekitar 2.30 lah dini hari gitu ya, karena itu udah mau subuh juga kan. Nah, tapi Kang pada waktu itu saya sambil berjalan itu merasakan dari belakang itu ada yang narik gitu. Jadi seolah-olah saya jalan itu berat gitu Kang. Pada waktu itu. Nah, akhirnya saya paksakan gitu ya, dengan rasa apa ya, karena saya ingat gitu ya, di situ kan udah mulai pulih lah sebagian gitu ya, udah mulai pulih karena mungkin udah down karena banyak bertemu pengalaman yang gitu ya. Nah, saya ingat pada orang tua gitu ya, kalau bertemu dengan hal-hal yang gitu jangan takut katanya. Makanya saya berusaha untuk memberanikan diri melawan itu supaya ya dia yang kalah sama kita gitu ya. Tapi dengan mungkin ya sekitar 50 meteran itu sangat berat Kang. Jadi Pak Iwan itu kayak narik sesuatu, kayak yang gendong apa gitu kan. Nambah beban gitu Kang. Seakan-akan jalan juga itu diseret-seret gitu Kang. Sampai 50 meter. Nah, di sana udah mulai ringan gitu Kang, karena di depan gitu udah kelihatan banyak lampu gitu, itu udah mendekati perkampungan gitu, perkampungan saya gitu, udah mau sampai gitu ya. Nah, situ udah mulai ringan. Setelah 50 meter mungkin ya dari situ, dari awal itu merasa berat gitu Kang, merasa menyeret-nyeret itu. Nah, saya merasa ringan itu setelahnya melihat lampu. Dan saya menengok ke belakang itu sosok yang tadi putih, tangan yang pucat gitu Kang, itu udah nggak ada gitu kan. Udah nggak ada kelihatan lagi. Makanya jalannya juga agak ringan gitu semenjak itu. Semenjak itu gitu kan. Nah, makanya saya jalan lagi ke situ. Di situ dari pertama datang ke kampung itu kan saya posisinya di bawah gitu Kang ya. Saya masih jalan dari situ gitu ya. Cuman rasa takut di situ udah mulai hilang gitu ya, karena udah memasuki perkampungan sendiri gitu ya. Nah, di situ tibalah mungkin ya tahrim gitu ya kan. Azan awal gitu ya. Azan awal, saya nyampe ke rumah Kang. Itu nyampe ke rumah mungkin orang tua lagi pada tidur juga ya. Saya nggak pikir panjang lebar itu, saya langsung gedor pintu Kang. Gedor pintu ke rumah itu, orang tua saya sampai kaget gitu ya, lagi istirahat, dibukain pintu, ditanya kenapa, ada apa gitu kan.
Saya nggak jawab, Kang. Udah Pak, nanyanya besok aja lagi, saya sekarang udah nggak bisa jawab. Saya sepatu itu dipakai langsung ke kamar, langsung tidur, Kang, gitu. Dengan perasaan apa ya, masih teringat tadi yang ketemu sama sosok-sosok gitu ya. Terus di sisi lain juga bersyukur saya udah sampai ke rumah gitu kan. Ditambah lagi saya ingat kerekan gitu, kok ini sampai segini ya hingga saya mengalami hal-hal yang seperti ini gitu. Iya, ini perjalanan yang panjang Pak Iwan. Panjang Kang, sampai saya pikir ini perjalanan hidup saya yang sangat pahit gitu ya. Malam yang panjang ya Kang Dev ya. Betul. Saya punya pertanyaan begini Pak Iwan ya. Iya ceritanya ini seru ya. Saya punya pertanyaan yang ngebikin Pak Iwan gitu kan pada saat itu akhirnya memutuskan pulang lagi dari Tangerang ke Ciamis. Memang karena hal apa Pak Iwan? Karena pekerjaan di sana itu yang memang sih dari awalnya rekan itu ngomong ya, istilahnya prospeknya bagus gitu kan. Ya saya juga kan tertarik gitu ya Kang untuk datang ke sana. Tapi ternyata setelahnya saya ya datang ke sana jauh dari harapan gitu kan. Makanya saya memutuskan untuk pulang lagi ke kampung gitu ya. Jauh dari harapan itu dalam artian ternyata misalkan bengkelnya itu kurang rame atau Iya, jadi betul. mereka pun misalkan nggak kurang sanggup untuk ngebayar Pak Iwan. Iya. Pada waktu kurang ramai Kang, karena itu masih dalam penjajakan gitu ya, awalan gitu, baru gitu. Jadi masih menarik ini konsumen-konsumen gitu ya. Jadi belum terlalu banyak pelanggan gitu kan. Pak Iwan mutusin ya udahlah balik lagi Iya. gitu ya, karena maksudnya bertahan pun ini nggak akan betul gitu. Betul, iya gitu kan. Oke. Perjalanan yang luar biasa Pak Iwan ya yang dialami oleh Pak Iwan. Cuman saya sedikit berpikir logik dulu ya karena ya banyaklah pengalaman di perjalanan itu yang Pak Iwan alami gitu kan. Semua sosok-sosok tersebut gitu kan. Cuman ada kala di mana seseorang, ini saya sempat lihat di film-film ya kan ya. Kalau seseorang itu lagi stres dan capek, di mana dia sendirian itu kadang halusinasinya itu makin tinggi dan makin berkembang gitu kan. Iya, terlepas dari situ sih ya wallahu alam ya kan ya itu memang beneran sosok atau memang Pak Iwan ngerasa lelah dan capek sendirian dan akhirnya stres, halusinasinya makin berkembang gitu sih. Tapi di luar itu luar biasa sih. Iya. Karena kalau kita tarik pun gitu kan ya ke ceritanya orang tuanya Pak Iwan ya. Yang tadi di awal Pak Iwan sampein kalau Pak Iwan itu termasuk gitu kan anaknya atau orang yang amis daging. Atau manis daging ya gitu kan ya. Kata orang tua Pak Iwan kan ya yang disukain sama makhluk-makhluk itu ya bisa jadi juga seperti itu ya Kang ya. Karena mulai dari ketemu dengan ada Pak Iwan ngelihat mata kan, kemudian ngelihat sosok kuntilanak, ngelihat makhluk yang kepala ngegelinding ya, isinya itu cuman mata semuanya kan, sampai dengan si kuntilanak itu bahkan kan ngikutin ke Pak Iwan, ngedeketin ke rumah sampai narik-narik tasnya Pak Iwan gitu ya. Kalau ditarik ke ceritanya Pak Iwan orang yang amis daging ya memang make sense ya Kang ya, masuk juga ke situ gitu ya. Tapi seumur-umur Kang yang paling ngeri itu memang ngelihat sosok kepala yang penuh dengan mata itu Kang. Karena pernah orang bilang ya, situasinya di lokasi itu juga ada yang pernah lihat itu sampai dikejar ke bawah Kang. Sama berarti. Sama ceritanya gitu, dikejar ke bawah katanya. Cuman ya terus lari orangnya gitu kan. Akhirnya pada katanya juga sampai pingsan katanya orangnya itu nyampe ke rumah itu kan. Karena yang saya dengar pun ya mitos ya Pak Iwan untuk si sosok ini tuh ya udah lama hilang, dan maksudnya ya ternyata memang beneran ada gitu kan. Meskipun mitos yang si kepala yang mata semua itu kan sekedar cerita dari orang gitu kan, sekedar memang pembuktiannya susah gitu kan, dan ya itu udah lama tenggelam juga, dan ternyata Pak Iwan mengalami juga. Karena saya Pak Iwan ya sama Kang Dev itu orang yang sedikit paham juga ya akan hal seperti itu ya. Kita pun suka ada bantuin gitu kan ya klien-klien kita, kolega kita.
saya pun gitu kan ya, bukan kali pertama ini ngedengar cerita makhluk yang kepala ngegelinding itu dan semuanya itu kan seisinya itu kepalanya itu mata ya. Iya kan. Nah, dan kita justru pernah ngedapat cerita dari kolega kita ya Kang ya. Di saat salah satu kolega kita diikutin sama bunyi kerincing itu dan dia nengok ternyata itu kepala ya yang keseluruhan isinya itu cuman mata ya. Sama kolega kita bahkan sempat ditendang Pak Iwan si kepala itu. Ya ternyata sudah ditendang, nah barulah gitu kayaknya itu makhluknya itu berwujud. Wih. Nah ada sampai ceritanya itu seperti itu Pak Iwan yang pernah saya dengar sama Kang Dep. Dan itu pun sama kejadiannya itu udah lama Kang Dep ya, udah lama itu. Dan ini jadi yang ngalamin itu bukan kolega kitanya langsung Pak Iwan, tapi bapaknya yang mengalami itu. Jadi ini cerita bapaknya ya diceritain ke dia, anaknya sama anaknya itu diceritain ke kita. Nah sudah ditendang sama bapaknya itu barulah makhluknya itu ngewujud Pak Iwan. Ya cerita. Jadi ya memang kita ya Kang udah familiar juga dengar cerita itu dan udah lama juga gitu. Udah lama. Itu berarti memang. saya beruntung juga ya Kang nggak ditendang ya. Iya, alhamdulillah karena begini Pak Iwan, katanya ya katanya gitu kan konon kalau kita diikutin sama makhluk ya yang ngerincing itu bawaan dari kitanya itu nafsunya kita itu pengen nendang. Ya pengen nendang itu makhluk gitu kan ya. Jadi bawaan ke kitanya itu ya makanya kita bersyukur ya Kang ya. Alhamdulillah karena bisa jadi berbeda kalau saat itu Pak Iwan ya ada keluar nafsu pengen nendang sama Pak Iwan ditendang mungkin ceritanya bisa lain lagi ya Kang ya. Waduh. Oke Pak Iwan luar biasa nih Pak Iwan dengan cerita-ceritanya. Terima kasih Kang. Ya buat teman-teman ini pengalaman seseorang ya yang ngalamin hal horor ya Kang ya, yang ngalamin hal misteri, hal mistis yang kalau kita misalkan mau menariknya secara logika gitu kan ya atau secara apa ya Kang ya secara pengalaman spiritual. Iya pengalaman spiritual ya mungkin ini berbeda-beda ya Kang ya. Betul. Di setiap orang itu akan berbeda-beda pengalaman spiritualnya, pengalaman mistisnya, horornya yang kalau kita sangkut pautkan dengan pemikiran logika ya memang susah untuk masuknya. Toh ini pengalaman seseorang seperti malam ini, toh memang ini Pak Iwan yang mengalami hal itu gitu kan ya, karena bisa jadi kalau kita pun misalkan punya pengalaman ya, misteri, pengalaman horor gitu kan, di saat kita menceritakan ke seseorang mungkin orang pun akan berpikiran oh nggak masuk akal, masa iya sih, tapi kalau toh memang kita yang mengalami mau dikatain gimana lagi ya kan ya, karena urusan kita kan berhubungan dengan hal goib gitu, yang nggak bisa kita buktikan. Betul karena tapi memang Pak Iwan ini mengalami rentetan satu malam itu ya Pak Iwan, sangat menegangkan itu. Satu malam yang menegangkan ya. Oke Kang Dep. Pak Iwan atur nuhun sudah 2 kali ya. Iya, udah kedua kalinya ke studio kita untuk bercerita pengalaman pribadi Pak Iwan gitu kan. Ya pasti masih banyak lagi kan pengalaman pribadi Pak Iwan menurut kita ya Pak Iwan, karena Insya Allah, kan. notabene Pak Iwan kan tadi sempat cerita habis daging gitu kan. Terus Pak Iwan yang sering ngerantau ke suatu daerah, satu kota, ya mungkin pasti ya ada lagi pengalaman lain mungkin. Memang ada lagi Pak Iwan pengalaman misteri. Insya Allah masih ada kan. Masih ada. Ada. Oke. Berarti nanti buat teman-teman kita akan ngebikin chapter khusus ya, khusus Pak Iwan. Jadi gitu kan, dimana itu chapter itu isinya ya chapter Pak Iwan ya, cerita-ceritanya beliau, pengalaman-pengalamannya misteri beliau ya, yang bisa gitu kan kita simak bareng-bareng ya Kang ya. Betul. Nantinya gitu. Oke. Atur nuhun Pak Iwan ya. Sami-sami kan. Ya, untuk waktunya gitu kan, untuk nyempetin ke kita lah di sela kesibukannya Pak Iwan. Buat teman-teman semuanya, konklusinya mungkin untuk malam ini dari saya ya sedikit aja. Mau dimanapun kita berada, mau seperti apapun kondisinya, satu hal yang bisa kita lakukan untuk selalu kita ingat ke Allah. Itu aja ya Kang ya. Dengan kita ingat ke Allah gitu ya, dengan insya Allah Allah pun akan ngelindungin kita.
hal apapun gitu kan yang kita hadapin. Dan situasi Ya, seperti di apapun. situasi kondisi seperti apapun di mana kita ingat ke Allah gitu kan, insya Allah pertolongan Allah itu pasti ada. Amin. Ya seperti Pak Iwan ya, malam ini masih duduk bareng sama kita ya, karena bisa jadi kalau misalkan malam itu nggak ada pertolongan Allah gitu kan, bisa jadi Pak Iwan pun celaka dengan kebodohannya. Iya, Mohon maaf iya. Pak Iwan ya, Iya, betul. Kang. kebodohannya dalam artian begini, di saat seseorang panik, di saat seseorang ketakutan gitu kan, logika dan rasional itu gitu kan udah bisa nggak berjalan. Betul. Ya tiba-tiba dia bisa loncat, taunya gitu kan di bawahnya itu jurang gitu kan ya, tiba-tiba dia lari sekencang-kencangnya, taunya kesandung, misalkan kepalanya kejedot kena batu ya kan ya. Iya. Banyak hal yang membahayakan di saat logika sama rasional itu udah nggak bisa berjalan. Tapi dengan kita tetap tenang gitu kan ya, kita tetap dalam ketakutan itu pun gitu kan ya, ingat ke Allah, kita Iya. tetap berdoa, ya insya Allah Allah pun akan lindungin kita, Allah pun akan jagain kita ya dalam situasi hal seperti apapun itu. Iya. Oke Kang Dep? Oke, sekian untuk video kita kali ini. Ya. Terus support untuk channel kita ya Iya. Kang ya, like, comment, share dan subscribe. Akhirul kalam. Ya, akhirul kalam untuk teman-teman semuanya, pesan terakhir dari kita tetap semangat terus beribadah Betul. ya, tetap terus untuk berbuat baik terhadap siapapun. Iya. Sekali lagi Pak Iwan, hatur nuhun. Hatur nuhun. Sampai-sampai. Hatur nuhun. Insya Allah nanti kita ngobrol-ngobrol Siap. lagi. Iya. Pak Iwan ya. Oke, akhir kata dari saya, dari Kang Dep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.